NIM 21900249022, bidang studi fisika angkatan 1, Kemenak. Di sebelah kanan saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi. Yang di sebelah kiri adalah surat keterangan bebas studi. Siap melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Jumpa lagi dalam pelajaran fisika kali ini. Sebelum kita mulai belajar, silakan Bapak minta ketua kelas atau yang mewakili untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum melanjutkan Bapak presensi dulu kehadirannya. Ratu Mas Intan, Oji Noprisa, Intan Sakina, Muhammad Khairul Rahman, Siti Nazwa Abdillah, Suci Ika Dina, Alfian Nita, Fitra Aulia, Zahwa Smaradika, Andika Permana, Nur Anissa, Tarisa Fitri, Siti Maryam, Asifa Anissa, Muhammad Haikal, Sisi Julika Fadila, dan terakhir Hawa. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita ke inti pembelajaran, Bapak berikan dulu motivasi pada pembelajaran kali ini. Mungkin pernah mendengar ada sebuah hadis ya. Nah, jadi hadis ini berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu at-Tabari. Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itu pun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabari. Jadi betapa penting memiliki ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan dia akan mendapatkan tidak hanya dunia tetapi juga akhirat. Baik,
Langsung ya, sebelum lanjut ke materi kita hari ini, Bapak mau tanya, ada yang pernah di ronsen nggak? Di ronsen? Pernah. Nah, pernah bertanya nggak, kok bisa menghasilkan gambar seperti itu? Bagaimana caranya? Terus kok yang nampak bisa tulangnya saja? Kenapa dalamnya itu enggak, yang lain itu enggak kelihatan? Mungkin ada yang pernah bertanya seperti itu. Atau di rumah ada yang pernah bikin kue pakai oven? Pernah? Ovennya tapi oven listrik. Pernah? Ada yang punya oven di rumah pakai oven listrik? Coba angkat tangannya. Ada? Ya. Nah, punya oven listrik. Oke. Pernah menanyakan nggak? Padahal di situ nggak ada api gitu ya, adanya listrik gitu ya. Kok bisa makanan di dalam itu bisa matang? Kira-kira apa penyebabnya? Karena kan kalau listrik biasanya kalau orang itu kesetrum. Kalau makanan kok bisa matang gitu. Nah, kira-kira itulah pertanyaan yang akan kita hubungkan dengan pembelajaran kita kali ini. Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini sudah terpampang di depan ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis urutan spektrum gelombang elektromagnetik dengan benar melalui literasi bahan ajar, tanya jawab dan diskusi. Nah, ini desain pembelajarannya ada 3 sesi ya. Yang pertama nanti Bapak sampaikan dulu orientasi materi awal. Yang kedua itu membaca bahan ajar sekaligus mengisi LKPD. Yang terakhir penguatan materi jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan atau sudah paham semua, tidak ada masalah, maka sesi yang ketiga tidak perlu Bapak sampaikan. Lingkup penilaian tetap ada 3 ya, psikomotor, yaitu keterampilan kita. Yang kedua kognitif, pengetahuan, dan terakhir adalah sikap. Nah, sebelum kita masuk ke orientasi, Bapak ingin bermain-main dulu dengan quiz. Silakan bisa buka HP-nya, ketik aja Kahoot di web store di web browser-nya ya. Jadi nanti caranya begini, pertanyaan dan jawaban itu ada di layar. Nah, tugas di HP itu cuma memilih 4 gambar. 4 gambar itu jawaban, tapi tulisannya ada di layar gitu ya. Kalau udah buka Kahoot-nya. Nah, sekarang masukkan PIN-nya 436958. Tuliskan nama panggilannya saja nggak apa-apa, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Atau kita udah lanjut? Lanjut ya. Oke. Ini masih dicoba. Ini cuma 5 soal aja. Pertanyaannya di sini dan jawabannya nanti di gambar. Jawabannya di sini. Jawabannya apa nih Pak? Ya langsung klik di sini. Oke Pak. Kita akan lihat siapa yang paling cepat. Berarti udah mulai bisa. Kita kesusu. Enggak benar-benar awal nggak apa-apa, karena namanya pretest. Pertama, 1 dari 10. 10 detik.
ini? Apa-apa ya? Udah lah. Jessie apa sih? Iya. Ah, Mana itu aku cuma ada satu. Apa? Ding, ding, ding. Ya, jadi anak-anak semuanya, gelombang, karena kita akan bicara gelombang pada kesempatan kali ini. Jadi berdasarkan medium perambatannya itu gelombang dibagi dua. Yang pertama gelombang mekanik, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang bergantung atau butuh medium untuk merambat. Gitu. Sementara kalau gelombang elektromagnetik itu tidak butuh medium atau tidak tergantung sama medium perambatannya. Contoh untuk yang gelombang mekanik itu gelombang tali, dia butuh medium. Tali itu sendiri sebagai medium. Gelombang bunyi itu butuh medium untuk merambat. Kalau saya ngomong seperti ini berarti butuh medium udara. Gelombang gempa dia butuh medium untuk merambat. Kalau misalkan dia gempanya di lautan, selain dasar lautan, air laut itu juga medium perambatnya. Tapi kalau dia pusatnya di tanah, maka bumi itu akan jadi medium perambatannya. Nah, sementara gelombang elektromagnetik itu nanti ada 7. Ini hanya salah satunya adalah gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang mikro. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, tadi di tes ada muncul yang tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa tokoh yang menemukan atau yang mempelopori lahirnya teori gelombang elektromagnetik. Ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah James Clerk Maxwell. Yang kedua adalah Heinrich Hertz. Oke. Nah, ini gambarnya ya, ini kartu saya. Oke, ini dua orang ini adalah orang yang berjasa menemukan gelombang elektromagnetik. Intinya bisa kita baca ya bahwa inti teori Maxwell itu adalah perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian yang kedua adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi ini dulu baru si Hertz ini meneruskan teorinya si Maxwell. Hertz mengatakan atau menunjukkan keberadaan gelombang radio pada akhir tahun 1880-an. Dia menggunakan kumparan induksi untuk menghasilkan tegangan tinggi. Intinya di situ ketika ada dua celah ternyata ada percikan. Jadi ada percikan bunga api dari satu kutub ke kutub berikutnya. Nah, ketika itu keluar itu dianggap kecepatannya adalah kecepatan cahaya sehingga dianggap sama dengan gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik yang paling utama ini, gitu ya, karena bentuknya ini unik, gitu ya. Jadi sifat yang pertama adalah mirip seperti gelombang transversal, ada puncak, ada lembah, gitu ya, ada bukit, ada lembah. Tetapi dia ada dua komponen, yaitu medan listrik dan medan magnet. Medan listrik itu diwakili huruf E, kata electricity. Yang medan magnetnya yang kemarin kita belajar itu B, gitu ya. Jadi dia saling tegak lurus gitu. Jadi yang biru misalkan medan listriknya, yang merah itu adalah medan magnet. Sifat yang kedua, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus dengan satu yang lain, yaitu menurut hubungan E sama dengan C kali G. C itu adalah konstanta kecepatan cahaya. Ya, tidak memerlukan media rambat, sebenarnya tidak tergantung pada media. Berikutnya tidak membawa massa, tapi membawa energi. Yang kesekian, energi yang dibawa sebanding dengan frekuensi gelombang. Jadi nanti akan muncul pertanyaan itu. Jadi makin tinggi frekuensi suatu gelombang elektromagnetik itu energinya makin besar. Memiliki momentum, kemudian laju rambatnya itu sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang terakhir, gelombang elektromagnetik
dapat mengalami proses pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, polarisasi itu pengutupan, interferensi itu perpaduan, difraksi itu pemisahan ya, atau pelenturan. Itu sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatannya itu dipengaruhi oleh cuma dua hal, yaitu seperakar epsilon nol, ini bacanya epsilon nol, yang ini mu nol. Kemarin belajar mu nol ya. Nah, sekarang ketemu namanya epsilon nol. Epsilon nol itu namanya permitivitas vakum. Intinya adalah permitivitas ruang hampa atau konstanta listrik yang merupakan nilai permitivitas dielektrik absolut vakum klasik. Nah, nanti bisa di searching lagi apa maknanya, gitu ya. Nah, ini dijelaskan permitivitas itu menunjukkan kecenderungan muatan atom dalam bahan isolator akan terdistorsi di hadapan medan distorsi itu pembiasan. Semakin besar muatan mengalami distorsi, maka semakin besar nilai permitivitasnya. Yang terakhir adalah permeabilitas vakum. Lalu kita sudah membaca di medan magnet. Ya. Nah, sebelum lanjut pengisian LKPD, Bapak putarkan sedikit video pengantar. Proses sebuah mobil jenis minibus mengalami kebakaran di SPBU Palu, Sulawesi Tengah. Yang diduga sopir itu sedang balikan ponsel saat mengemudikan mobil saat mengisi bahan bakar. Inilah detik-detik mobil jenis minibus berwarna hitam yang terbakar di salah satu SPBU di Palu, Sulawesi Tengah. Sopir yang sedang berada di dalam mobil diduga sedang memainkan ponsel ketika mengisi bahan bakar. Kemudian muncul percikan api yang terekam kamera CCTV di SPBU. Jadi intinya diduga ketika mengisi bahan bakar, si pengemudi ini menyalakan HP-nya, dalam tanda kutip menelpon. Punya di situ ya. Berikutnya ini juga. Ini ada seorang yang mau memarkirkan motor, namun setelah mau ditinggalkan, tiba-tiba dalam truknya itu meledak dan dibuka. Di dalam truk itu ada HPI yang menyala. Jadi orang bisa menghubungi ke ya. Ini dari CCTV yang lain. Jadi dua kasus yang hampir sama. Nah, itu kira bisa ditanyakan ya, kenapa itu namanya handphone itu dilarang dinyalakan ketika mengisi bensin atau disimpan dalam jok ya, kira apa hubungannya sama materi yang kita pelajari hari ini. Yang terakhir ya, oke. Namanya apa? Ya. Ini yang hasil terakhir nih. Poinnya bukan ini ya, tapi dia menggunakan aplikasi dari gelombang elektromagnetik, jadi adalah enggak green stream. Nah, jadi kita akan apa namanya, rutin spektrumnya di ya. Baik, jadi setelah ini silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak yang bagikan LKPD dan bahan ajar, silakan bisa diisi. Ya, silakan masih ingat kelompoknya. Jadi 4 orang gitu ya. Kelompok 1 di sana aja ya.
kemudian kelompok yang ini kelompok 3 ujung sana, ya, kelompok 4 di belakang. Ya, Nah, yang penting ini dulu sih. Ini sana sinar kamu. Jadi kira-kira ini sekolah pangan berapa sampai ujung sini sekolah pangan berapa? Ada yang sudah?
presentasi dari satu kelompok karena waktu kita sudah sore di babak berjalan satu perwakilan kelompok untuk membacakan jawaban LKPD-nya. Silakan siapa yang mau membacakan maju ke depan. Iya, dari kelompok berapa? Satu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1, yaitu tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nama gelombang yang pertama sinar gamma. Manfaatnya salah satunya sistem pengukur aliran fluida. Yang kedua, mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Lalu nama gelombang sinar X bermanfaat untuk mendeteksi organ tubuh bagian dalam. Kemudian nama gelombang sinar ultraviolet bermanfaat untuk mengetahui kandungan unsur pada suatu bahan. Kemudian yang keempat, nama gelombang cahaya tampak bermanfaat untuk penggunaan laser dalam serat optik. Yang kelima, sinar inframerah bermanfaat meningkatkan aksi resirkulasi mikro. Kemudian yang keenam, gelombang mikro bermanfaat memasak makanan dalam obat. Yang terakhir, gelombang radio untuk bermanfaat untuk komunikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah tadi didiskusikan ya. Jadi spektrum itu urutan gitu ya, atau satu kesatuan, tapi banyak di dalamnya. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu kalau kita urutkan, yang pertama itu ini dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil ya. Yang pertama adalah sinar gamma, disusul sinar X, kemudian sinar ultraviolet,
cahaya tampak, kemudian sinar inframerah, gelombang mikro, dan terakhir adalah radio atau televisi. Nah, tetapi di dalam cahaya tampak itu ada urutannya lagi. Kalau dari frekuensi besar ke kecil itu dimulai dari ungu, kemudian nila, biru, hijau, kuning, hingga merah. Jadi kalau mau dibalik itu seperti warna pelangi, nurutin warna pelangi, gitu ya. Jadi kalau kita nurutin warna pelangi, RGB ini merahnya itu dari frekuensi yang paling kecil, gitu ya. Nah, ini biasanya muncul di soal-soal mengurutin ya. Yang pertama bisa pakai singkatan, misalkan Max Ultra Inframerah, namanya sinar gamma, X-nya sinar X, U-nya ultraviolet, T-nya cahaya tampak, I-nya inframerah, M-nya mikro, R-nya radio. Atau yang kedua, gas suci motor, G-nya gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, mikro, televisi, dan radio. Atau boleh kalimat gadis X ulang tahun tanpa imut karena radar masuk TV dan radio. G-nya gamma, sinar X, ultraviolet, tampak, inframerah, radar atau mikro sama ya, TV dan radio. Atau masuk Gajah Mada, salah satu universitas yang tambah internasional karena radar TV dan radio. Boleh. Atau yang terakhir ini agak aneh, tapi ini cara aja untuk menghafal ya. Gerak eksotis rupa tambah indah membuat itu resah, bisa gitu ya. Nah, itu beberapa cara untuk menghafal urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk yang berikutnya, yaitu refleksi. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan ada yang mau mengumumkan. Tadi yang pertama kita belajar tentang teori gelombang elektromagnetik. Yang kedua sifat. Yang ketiga kecepatan. Yang keempat spektrum. Yang terakhir itu manfaat. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, terakhir tadi Bapak sudah janji mau post test ya. Maksudnya akan tampil lagi. Jadi kita akan jawab soal yang tadi pernah ada dikerjakan di Kahoot. Ya, untuk post test. Ya, silakan buka kalungnya lagi. Kita akan apakah ada pengaruh pembelajaran tadi ke post test kita kali ini. Cukup 14? 15? Cukup ya? Baik, kita 16 ya. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Apa-apa masih ada.
Baik anak-anak semuanya, inilah ending pembelajaran kita kali ini. Tadi Bapak lihat ada perubahan yang tadinya skornya kecil ya, setelah kita mengisi KPD ada perubahan. Berarti ya alhamdulillah ada yang bisa kita pelajari walaupun kecil pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita kemungkinan akan latihan soal atau ulangan harian yang materi terakhir ini. Itu saja untuk kali ini. Bapak kira cukup, waktu kita sudah cukup sore. Bapak akhiri saja. Mohon maaf atas kesilapannya. Bapak akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.